Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk melayani diskusi dan bersama-sama dengan anak kami. Kami tahu bahwa kehormatan yang Tuhan berikan dan biarlah Tuhan menjadikan Tuhan untuk kami. Saya sangat senang dengan anak kami yang di rumah. Kami mohon Tuhan juga mengikhlaskan hati mereka untuk mengikuti ibadah ini walaupun hanya secara online, tapi kita mengharapkan Tuhan memakai ibadah ini untuk mengubahkan setiap hati yang rindu Tuhan dan sebagainya. Terima kasih kepada kami semua yang terlibat dalam ibadah ini dan biarlah namamu yang ditinggikan. Seluruh permohonan yang kami gunakan Tuhan pakai untuk menjadi selamat bagi kami. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Salam Joshua. Shalom Caleb, Moses, Jacob, Isaac, Abraham. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan ya. Walaupun di rumah kita harus tetap bersukacita. Oke? Sudah duduk di tempatnya ya. Kita akan beribadah hari ini, ibadah Paskah SMP SMA Kristen DC. Ada sukacita? Oke, mantap, ada sukacita. Sekalipun ada masalah saat ini, masalah yang global dunia. Aduh, teacher juga kurang fit, tapi Tuhan akan menolong. Seluruh dunia mengalami masalah. Untuk itu kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah, memuji Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini menjadi berkat untuk kita. Kita semakin diperlengkapi untuk menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Oke, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari duduk yang manis, anak-anak kami yang di rumah, di SMP SMA, dan teacher-teacher, dan mungkin juga orang tua, ambil posisi berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Hari Minggu kemarin kita merayakan Paskah, benar? Saat ini juga kita akan beribadah dan mensyukuri bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita. Dari mana buktinya? Dari kematian Kristus dan kebangkitannya. Untuk itu mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Biarlah lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan doa kepada Tuhan.
beribadah pada saat ini ya Tuhan. Sekalipun kami tidak bertemu muka, tapi kami percaya Engkau hadir melalui ibadah kami Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah orang tua anak-anak kami Tuhan pada saat ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk anak kami Absalom yang mengalami duka cita. Tuhan, Engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah penghibur yang sejati. Engkau akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga anak kami Absalom. Berkati mamanya Tuhan, berikan kekuatan kepada mamanya, berikan penghiburan kepada mamanya Tuhan. Ini kami Tuhan dengan sehati berdoa untuk keluarga anak-anak Absalom. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah Paskah kami pada hari ini. Biarlah Engkau yang berotoritas, Engkau yang dimuliakan melalui ibadah kami pada saat ini. Terpuji nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita akan memuji Tuhan. Ya, ada sukacita ya pada anak kami yang Absalom, kami seluruh keluarga besar SMP, SMA, Kristen Basic, juga seluruh guru-guru dan staf mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Bapak terkasih. Kami percaya Allah kita yang besar akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada keluarga anak-anak Absalom. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak kami yang di rumah, mari semua berdiri. Ayo, kamu berdiri bersama-sama dengan Richard di sini. Kita naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Kenapa kita pilih lagu ini? Kita senang sekali dengan lagu ini, karena lagu ini menyatakan Dia kekasih jiwa kita. Walaupun mungkin kamu sudah punya pacar atau ada sahabatmu yang oke, yang mengerti kamu, tapi hanya satu kekasih jiwa kita yang setia, yang sejati. Mari kita naikkan pujian ini. Kita sambil bergoyang sedikit, boleh ya? Oke. Yesus kekasih kita. Oke. Ayo berangkat ke tubuh. Katakan sukacitamu melalui gerakanmu. Shalom.
Oke, mari silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita. Mari siapkan hatimu, hati teacher, untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya hati kita seperti tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan dapat tumbuh, berakar, tumbuh di dalam hati kita, sehingga kita menjadi berkat untuk banyak orang di sekeliling kita. Mari siapkan hati kita naikkan pujian karena salibmu. Biarlah lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah salib yang menyembuhkan kita.
Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesehatan dan napas hidup yang sampai hari ini Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur jikalau pada saat ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, menolong kami untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa pelanggaran yang kami perbuat, supaya kami terus layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24, ayatnya yang ke-25 sampai 27. Saya akan membacakannya bagi kita. Lukas 24, ayatnya yang ke-25 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lembannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, nats yang kita baca ini adalah bagian dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Perikop ini berjudul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Maka ayat yang kita baca tadi itu adalah jawaban Yesus yang diberikan kepada dua orang muridnya yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Itu bisa kita lihat di ayatnya yang ke-13. Hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Pada hari itu juga. Nah, pada hari itu juga apa yang terjadi pada hari itu? Pada hari itu terjadi adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari antara orang mati. Pada hari itu juga dua orang murid ini pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Siapakah dua orang murid ini? Dua orang murid ini bukanlah 11 di antara murid Tuhan Yesus. Itu bisa kita lihat di ayat 33. Nanti ketika dua orang ini akan mau sampai ke Emmaus, mereka pada akhirnya kembali lagi ke Yerusalem. Itu ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Itu berarti menunjukkan bahwa dua orang ini bukanlah 11 murid Tuhan Yesus. Nah, minggu ini anak-anak kami yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, minggu ini kita pasti tahu bahwa minggu ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan pertanyaan yang akan kita renungkan tentu adalah, apakah kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati? Nah, ini nampak pada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Dikatakan di ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Ada yang menghalangi mata mereka sehingga dua orang murid ini ketika Yesus datang bersama-sama dengan mereka, mereka tidak kenal Yesus. Kenapa mereka tidak kenal Yesus? Ada yang menghalangi. Nah, apa yang kita baca tadi, tentu itu adalah perkataan yang sama disampaikan kepada Yesus kepada kita. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Ini menjadi renungan bagi kita pada Minggu Paskah yang kita rayakan. Paskah yang kita rayakan bukanlah hanya seremonial, bukanlah hanya perayaan-perayaan yang rutin tiap tahun, tapi apakah kita mempercayai kebangkitan Kristus? Dan renungan yang bisa saya sampaikan bagi kita sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Paskah. Kiranya apapun situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, di tengah-tengah situasi virus corona, kita tetap percaya dan berpengharapan kepada Kristus sebagai Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus yang terus bekerja kepada kami, sehingga kami menyerahkan hati kami untuk percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada sukacita? Ada ya, pasti ya. Ya, kebenaran firman Tuhan sudah kita dengarkan dan pastilah itu sangat memberkati kita. Mari kita terus berlomba-lomba, semakin beriman kepada Tuhan, semakin bertumbuh di dalam iman kita, semakin melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari anak-anak kami persilakan untuk berdiri. Kita katakan langkahku diatur oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang mengatur langkah. Tidak boleh kita mengatur. Tuhan yang mengatur. Inilah menjadi doa kita.
hope all of you are fine. And I hope all of your family also are fine, okay? Alright? For this morning, I would like to mention some announcement, and before that, we are going to say thank you, our Almighty God, for giving us chance, for giving us opportunity so we can do our worship to celebrate Easter. This morning. I hope you enjoy the worship at home. Alright? And I hope also while you are staying at home, you can enjoy also your togetherness with your family. Okay, for this moment, I would like also to say thank you for all the teachers who have involved in this ministry. Thank you so much, teachers, for all your service. Okay, the announcement that I would like to say for this morning. Number one, keep praying. Alright? Keep praying. I'm sure you have been longing to come to school. But because this situation, we cannot come to school. We cannot meet each other. You cannot meet your friends. You cannot meet your teachers. So, keep praying. So our Almighty God, soon answer our prayer, and also the coronavirus fade away as soon as possible. Okay? So, keep praying. Number two, keep obeying also the rules. The rules from our government, the rules from school also, and even obey your parents at home. If our government, the school says that you have to stay at home, stay at home. Don't go anywhere if there is no important thing that you have to do. So stay at home. The same like teachers, except very important things that we have to do. We go outside, and of course also we obey the rules like wearing mask. Because I announced, that's why I hold my mask. I put it here first, so it will be even clear for you. Okay? Number three. Number three. From Monday to Friday, there is learning process that you have to do. Your teacher, I think, keep teaching you, right? Maybe through video, maybe through Zoom. Just enjoy them. Just keep being ready. And also be active also in following the learning process from your teachers. Alright? I think you can do that alright. And the last one. Keep eating healthy food. Keep eating nutritious food. Why? Because you have to have a healthy body. You have to have a good body immune. So you will be strong and keep being healthy. Alright? Don't forget those things, alright? Okay, I think that's all that I would like to deliver to all of you. So one more time, keep enjoying yourself together with your family at home. Alright? May God bless you and God bless us all also. Okay? Alright, so I invite again Mr. Mama to close the prayer. Thank you so much and bless you. Anak-anak kami masih semangat? Masih ya? Masih menunggu nggak ya? Acara selanjutnya ya, Miss? Porsi selanjutnya masih menunggu ya? Oke, kita akan tutup ibadah kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa ibadah, walaupun kita bertemu muka secara dunia maya, tapi kita percaya Tuhan hadir. Mari ambil posisi yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih kalau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan kami percaya melalui ibadah kami ini Tuhan,
jasmani kami juga kembali dipulihkan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, kami sungguh berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak SMP, SMA yang di rumah pada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, menjagai mereka, memberikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka Tuhan, berkatilah pekerjaan orang tua mereka, kesehatan, dan berikanlah semangat kepada orang tua mereka. Jauhkanlah orang tua, anak-anak kami juga anak-anak kami dari virus corona Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami teacher, berkatilah setiap kami Tuhan. Tolong kami untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru dan sebagai pendidik untuk anak didik kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk masalah yang mendunia saat ini Tuhan, yaitu virus corona ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak mengerti, kami tidak memahami masalah yang terjadi pada saat ini. Tapi kami percaya ini tidak lepas dari kendali Tuhan. Engkau yang memiliki jalan raya ini Tuhan. Engkau yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Dan Engkau yang berotoritas untuk semuanya ya Tuhan. Untuk itu dengan sehati kami berdoa, Tuhan pulihkanlah bumi ciptaanmu ini dari virus corona yang mematikan ini ya Tuhan. Biarlah kiranya virus ini bisa musnah dari bumi ini ya Tuhan, sehingga kami ciptaanmu dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sedang terkena virus ini Bapak. Kami berdoa khusus untuk tim medis, para dokter dan perawat. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat, Tuhan yang menjagai mereka dari virus ini Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Dan keluarga mereka juga kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, baik aparat kepolisian, tentara dan yang lainnya, dan juga para donatur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kalau Tuhan sudah menggerakkan para donatur untuk membantu orang-orang yang terkena virus ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia khususnya Tuhan, yang kekurangan makanan karena masalah ini Tuhan, yang kehilangan pekerjaan. Tuhan tolonglah, Engkau cukupkan kebutuhan kami Tuhan. Engkau kaya Tuhan, dan kami percaya Engkau akan mencukupkan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Berkatilah tukang ojek, berkatilah pedagang, berkati semuanya Tuhan, seluruh penduduk negara kami ini ya Tuhan. Kami tidak tahu lagi Tuhan harus menyatakan apa Tuhan, tapi kami sungguh serahkan Tuhan masalah ini kepadamu. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih Tuhan, yang berotoritas. Dan kami percaya ketika diserahkan kepadamu, Engkau akan memberikan jalan keluar dan menyelesaikan masalah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih untuk ibadah kami. Terima kasih yang sudah terlibat. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Engkau panggil kami lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Masih tetap semangat kan? Nah, saat ini kita akan memulai game yang akan kita laksanakan. Nah, dalam game ini anak-anak kami harus mendengarkan instruksinya dengan jelas supaya bisa nanti bermain dengan benar dan dengan tepat waktu. Nah, aturan yang pertama dari game kita adalah game kita ini ada 3 sesi. Ada 3 sesi ya. Ada 3 sesi dan durasi masing-masing game itu adalah 30 menit. Durasi masing-masing game tersebut adalah 30 menit. Nah, game yang pertama pertanyaannya adalah pertanyaan yang umum. Ada 10 soal. Nanti dari game tersebut anak-anak kami harus memilih jawaban yang paling tepat. Jadi ada 10 pertanyaan
maka anak-anak kami harus memilih jawaban yang paling tepat dan yang paling benar. Nah, setelah anak-anak kami selesai melaksanakan game yang pertama, anak-anak kami boleh melanjutkan ke game yang kedua. Nah, game yang kedua ini adalah tebak tokoh Alkitab. Nanti di dalam link yang teacher share kepada kalian, nanti akan ada gambar. Kemudian berdasarkan gambar tersebut, anak-anak kami harus menebak siapa nama tokoh yang ada di gambar tersebut. Ingat, nama tokohnya hanya ada satu nama dan harus diketik. Ketikkan jawaban kalian dengan huruf besar semuanya. Misalnya di gambar itu nanti ada seseorang yang memanjat pohon. Nah, tentu kalian sudah tahu dan di bawahnya ada orang banyak dan ada Tuhan Yesus. Siapakah nama tokoh yang memanjat pohon? Nah, adik-adik, anak-anak kami semuanya harus mengetikkan jawabannya dengan huruf besar. Semuanya huruf besar. Nanti akan ada gambar. Kalian harus menebak nama tokoh yang ada di gambar tersebut. Ingat, nama tokoh tersebut ya tidak akan ada yang namanya Tuhan Yesus. Jadi, nama tokoh tersebut di luar dari nama Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya ada gambar dan ada di situ Tuhan Yesus, kalian mengetikkan nama Tuhan Yesus pasti sudah salah. Ya, tebak tokoh kecuali nama Tuhan Yesus. Jadi tokoh Alkitab yang ada di gambar tersebut, kamu harus ketikkan dengan huruf besar. Oke, nah selesai game yang kedua. Kalau game yang kedua sudah selesai, kalian bisa lanjut ke game yang ketiga. Game yang ketiga ini adalah menebak ayat firman Tuhan. Jadi akan ada ayat firman Tuhan dan kalian harus memilih firman Tuhan yang tepat. Ingat, memilih ayat firman Tuhan yang tepat. Oke, cukup jelas ya. Teacher ulangi sekali lagi, di dalam permainan game kita kali ini ada 3 game yang akan kita lakukan. Yang pertama, game yang pertama itu berkaitan dengan pertanyaan yang umum. Pertanyaan yang umum, kalian boleh jawab dan pilih salah satu yang paling tepat dan yang paling benar. Ya, semua game ini ada 10 nomor. Semua gamenya, game pertama, kedua, ketiga ada 10 nomor. Ya, dan kalau kamu sudah selesai menjawab game yang pertama, kamu harus segera submit. Jangan lewat dari 30 menit. Lewat dari 30 menit telat. Tidak akan masuk. Jadi jangan berlama-lama, langsung kirim. Kalau sudah tidak tahu jawabannya, kirim saja. Daripada lewat waktu, ya. Nah, kalau sudah selesai misalnya, dalam waktu 30 menit, 15 menit kamu sudah selesai langsung kirim, kamu bisa lanjut ke game yang kedua. Ya, kamu bisa lanjut ke game yang kedua. Game yang kedua tadi teacher sudah sampaikan, tebak tokoh Alkitab. Tebak tokoh Alkitab kecuali tokoh Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu ketik jawabanmu Tuhan Yesus pasti salah. Ya, tebak tokoh Alkitab. Akan ada gambar, kamu harus tebak siapa nama tokoh yang ada di dalam gambar tersebut. Tuliskan namanya dengan huruf besar semuanya. Cukup jelas ya, dengan huruf besar semuanya. Kalau kamu sudah selesai menjawab game ini dalam waktu yang singkat, belum habis waktunya sudah submit, kamu bisa lanjut ke game yang ketiga. Game yang ketiga tadi teacher sudah sampaikan, menebak ayat firman Tuhan. Sangat gampang ya. Contoh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nats itu tertulis di mana? Pasti kalian tahu. Tapi soal itu tidak akan mungkin keluar. Jadi, game yang ketiga, menebak ayat firman Tuhan, akan ada 10 nomor, kamu tinggal pilih yang mana yang paling benar, dan kalau sudah selesai, langsung submit. Oke, nanti main teachermu akan mengirim ketiga link ini sekaligus. Ketiga link ini akan segera dikirim sekaligus, dan kamu akan memulai gamenya sesuai instruksinya. Kamu akan memulai gamenya, dan akan ada pemenangnya. Dari ketiga game ini akan ada 3 pemenangnya. Game yang pertama, game yang kedua, game yang ketiga akan ada pemenangnya. Dan game ini dibedakan untuk level
dan level SMA. Jadi pemenangnya tidak dicampur, ya. Apa kriteria pemenang? Kriteria pemenang, perhatikan baik-baik. Kriteria pemenang adalah yang pertama, jawaban skor yang paling benar, paling tinggi, dan kecepatan waktu. Jadi kalau misalnya ada 10 orang jawabannya benar semua, dari 10 orang ini siapa yang paling cepat? Jadi benar, skor tertinggi, kecepatan waktu. Jadi siapa pemenangnya? Itu akan mewakili kelasnya. Tentu pemenangnya adalah individu, per orang, ya, per orang. Jadi contoh, misalnya Alfia Dilim, dia pemenangnya, dia akan mewakili Moses Tri. Atau yang di level SMA, misalnya pemenangnya Lius, dia akan mewakili Abraham Ipa. Oke, cukup jelas ya? Cukup jelas, kiranya kita bisa bersukacita di dalam perayaan Paskah kita melalui game ini, dan yang paling penting melakukannya dengan takut akan Tuhan, dengan jujur, tidak nyontek, tidak buka Alkitab. Karena ini adalah game yang membutuhkan kejujuran. Nilai yang paling utama adalah kejujuran. Apa artinya kita menjadi pemenang, tapi sebenarnya kita tidak jujur? Itu sama saja bohong. Terima kasih anak-anak kami, selamat memulai gamenya. God bless you all. Kami keluarga besar Sekolah Kristen Besi mengucapkan selamat Hari Paskah untuk semua anak-anak kami SMP SMA dan juga orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati.